Buset, repet. Udah lama tidak digunakan ya. Iya guys, padahal itu katanya masih rame di TikTok. Aku tidak tahu, tapi katanya masih rame. Masih orang purba anjing nggak punya TikTok. Aduh, nggak apa-apa guys. Oke, jadi kembali lagi di podcast cepat revolusi pikiran guys. Jadi bagaimana kabarnya para tumbuhan? Semoga puasa hari keberapa ya di Indonesia? Hari kelima ya hari ini. Karena di kita Hah? nanti di kita ntar hari ke-6. Hari kelima ya di kita ya? Sama anjing, udah sama. Oh ya udah sama ya hari kelima ya hari kelima. Kita ini udah lewat jam 12. Eh Itulah, gak penting anjing. iya. Opat lama gara-gara. Ya udah. Oke, semoga kabarnya baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, siapa yang muter lagu gue ya? Iya, lu dulu deh. Ada baiknya untuk memutar lagu dulu dari gue dengan judul Come On Let's Go dari Tyler the Creator feat Nigo. Kita mulai ya guys. Volumenya dulu. I told your ass be ready. You always got excuses and you know I'll be on top of things. Punctual my proper name. On the dot is not your... udah gitu aja ya. Kalian yang mau dengar lagu fullnya ke play. Oh, ada ini, ada drop. Cuman 10 detik guys, maaf. Oke. Biasa popat ada timer. Betul, 15 menit. Itu mau bahas apa? Kita akan membahas betul bagaimana caranya untuk menjadi produktif. Itulah gue nanya jawab sendiri anjing. Dimulai dari sekarang. Jadi bagaimana cara berproduktif? Itulah langsung bertanya. Jangan tanyain gue mau nanya lu malah. Nggak, produktif itu sebenarnya apa guys? Produktif itu tidak rebahan. Oh, itu ada yang ngetok pasti. Enggak guys, ada yang baru datang, dia baru pulang, tetangga. Iya. Produktif. Lah, kalau rebahan juga bisa produktif. Tapi kalau seharian? Apa? Kalau seharian namanya mengambang di lautan. Lah, kalau menurut gue produktif bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Jadi apa menurut lu produktif? Mencari ini kesibukan tapi bukan sok sibuk. Mencari kesibukan yang emang membenefitkan diri lo sendiri gitu, utamanya selain orang lain. Tapi kalau misalnya lu ngelakuin hal-hal kesibukan yang benefit ke diri lu sendiri tapi kewajiban lu lupain, itu nggak produktif dong namanya. Lah, produktif ya kan kalau misalnya ya kewajiban nomor satu, kewajiban ya nggak dihitung produktif karena itu kewajiban lo. Kalau menurut gue pas lo produktif itu ya kalau ngelakuin kewajiban kan maksudnya lo apa sih udah harus gitu ngelakuin gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi produktif itu lo ngelakuin apa yang menurut lo bisa improve diri lo, apa yang menurut lo bisa mengisi waktu luang lo yang biasanya lo sia-siakan, terus lo isi dengan hal yang baru gitu. Kalau gue lebih kayak apa ya? Kalau produktif mencari apa ya? Kayak contohnya misalnya lo dulu nggak bisa ngedit gitu. Terus lo belajar ngedit, ya itu udah masuk produktif gitu. Maksudnya dari proses lo belajar itu kan lo pasti ngisi jam kosong lo pasti dengan belajar dengan improve diri lo itu gitu. Menurut gue, ya menurut gue sih ya mungkin pengertian buat orang-orang juga beda. Gue mau kentut dulu. Aduh, demi Allah, kedengeran lagi. Itu kentut abis makan Indomie. Itulah sahur sebelum tidur anjing. Takut nggak Ramadan. Itulah nggak produktif. Apa? Bulan Ramadan tidak boleh guys. Kita sudah berjanji pada di episode sebelumnya untuk lebih halus ya ketika bulan Ramadan podcast.
Berarti lu lagi mencoba produktif gak? Iya, gue lagi mencoba. Kalau gue karena gue merasa apa ya? Merasa diri gue di semester satu kemarin apa ya? Kurang 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 memberikan keuntungan buat diri gue sendiri dan lebih banyak menghabiskan waktu gue di hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadinya motivasi gue sekarang ya jadi lebih ini aja, lebih lebih apa ya? Lebih banyak melakukan aktivitas yang bisa bikin gue lebih baik lagi gitu. Terus juga karena motivasi utama gue ini sih ujian sih, ujian ini sih uni sih. Itu salah satunya juga tuh. Apa maksudnya? Kayak kan kalau misalnya maksudnya kan kita kuliah nih. Kuliah kan kayak sebenarnya lo 30 jam kalau di Jerman ya nggak? Nggak tahu kalau di Indo. Tapi regelnya kan kalau di Jerman jadi kuliah itu dalam satu minggu lo ada 40 jam kewajiban lo sebagai mahasiswa itu 40 jam full time kerja sebagai mahasiswa yang berarti Bulan kok seminggu. seminggu 40 jam tuh seminggu. Oh itu mini job nih. Apa yang ini full time 40 jam tuh seminggu full time. Jadi lo udah di peraturan itu kalau lo kuliah 40 jam itu dalam waktu satu satu minggu 40 jam full time lo kuliah dan lo punya hak 20 jam seminggu maksimal buat kerja. Kerja yang maksudnya kerja sampingan lo gitu. Karena kerja utama lo ya di sini sebagai mahasiswa gitu. Jadi 40 jam itu 10 jam lo habiskan di kampus yang maksudnya lo kayak lagi apa sih lagi kuliah maksudnya lagi Vorlesung apa sih Vorlesung ininya bahasa Kelas. Indonesia ya lagi kelas terus lo ada latihan ada kelas latihan pokoknya aktivitas yang lo lakuin sama dosen lo 10 jam dan 30 jamnya lo self studium ya. Atau apa sih kayak Sendiri. studi sendiri gitu di rumah atau dimanapun itu kan udah regel ya maksudnya udah peraturannya di Jerman kayak gitu gitu. Nah kemarin itu kalau gue motivasinya di semester satu tuh kayak 30 jam yang seharusnya gue bisa yang harusnya gue bisa maksimalkan buat kuliah gue kayak kurang aja gitu. Seenggaknya dalam 30 jam lo bisa setengahnya lah gitu, 15 jam atau 20 jam yang bener-bener lo belajar sendiri gitu. Kayak lo baca literatur lo, terus lo ngerjain tugas lo gitu. Kan itu maksudnya kalau gue di jurusan gue kayak baca literatur tuh emang wajib. Bukan wajib sih, sangat disarankan. Tapi gue waktu itu juga ya baca literatur nggak bener-bener baca yang baca gitu. Jadi kadang gue lompat-lompat gitu. Nah sekarang gue coba kayak gue baca-baca gue ngertiin gitu. Walaupun kayak kan susah ya, sejujurnya susah juga gue ngertiin kayak teks-teks bahasa Jerman tuh masih susah juga gitu. Nggak Hmm. segampang itu. Tapi gue berusaha ngertiin gitu. Jadi kayak kalau menurut gue produktif tuh salah satunya ketika lo punya jadwal terorganisir, hari ini lo mau ngapain, besok lo mau ngapain dan di hari ininya itu lo udah apa udah ngerancang lo besok ngapain gitu. Jadi udah terstruktur gitu loh. Bukan yang Hmm. asal kayak tiba-tiba gue mau ini gue mau ini kan nggak kecuali kalau podcast ya podcast kita memang dadakan guys. Tadinya gue lagi rebahan lagi anak-anak rebahan podcast yuk, gas langsung bangun. Karena tadinya mau kemarin guys tapi kemarin tidak bisa Iya, guys. gue ketiduran, Arya sibuk. Gitu. Berarti produktif sama rajin 11-12 dong. Menurut gue sih ya. Karena Iya dasarnya dong. produktif ya lo harus rajin. Kalau malas mana bisa produktif? Betul, ya, betul juga ya. Iya. Tapi rajin doang, tapi rajin doang belum tentu produktif. Iya, benar. Karena rajin bisa aja lo rajin karena lo mau memenuhi kewajiban lo gitu. Heeh, Kayak betul. misalnya ya lo kuliah, misalnya datang kelas terus gitu, yang 10 jam itu yang gue bilang tadi. Ya itu lo udah rajin masuknya sebenarnya. Dalam perihal lo ketemu face to face sama dosen lo, terus lo datang di kelas lo udah aktif gitu sebenarnya. Cuman kan yang jadi pertanyaan apakah lo ketika udah di rumah sendirian dan lo sebenarnya punya tanggung jawab sebagai mahasiswa buat belajar sendiri gitu maksudnya. Nah, kalau misalnya itu lo lepas, percuma yang lo dapetin di kelas gitu. Kalau menurut gue. Jadi Karena yang di kelas kan maksudnya
dosen juga ngajarinnya yang ini ya secara apa sih secara general ya, secara lebih luas gitu. Ketika lu belajar sendiri di rumah lu bisa mendalami satu-satu gitu maksudnya. Kalau menurut gue gitu. Tips biar produktif gimana? Gitu lah, tips si master apa ya? Konsisten kalau menurut gue konsisten sih. Betul, konsisten. Kalau lu olahraga, contohnya dulu olahraga. Hmm. Olahraga lu ngangkat misalnya sehari langsung 60 kilo. Itu nggak bakal kelihatan hasilnya Ya, dalam hari itu juga. Tapi kalau lu konsisten, mulai dari kecil, misalnya 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo, pasti kelihatan hasilnya. ya. Ini konsisten coy. Kalau misalnya nggak konsisten nggak bakal sampai ke tujuan lo gitu. Mau konteksnya apapun itu kalau menurut gue. Hmm. Ya contoh yang paling gampang emang olahraga sih kelihatannya. Hmm. Kayak kalau misalnya lo cuman menggebu-gebu di awal nggak bakal ada hasilnya. Sama kayak skincare juga. Skincare tuh kan kalau nggak konsisten nggak bakal ada hasil anjing. Ya, aku sudah mulai pakai moisturizer. Moisturizer doang, tai. Iya, anjing abisnya kalau musim dingin nggak pakai moisturizer kering banget, cuci muka pedes anjing. Iya, kayak kebakar. Aduh. Iya, Menurut gue ini tahu biar cara produktif tuh lo harus reward diri lo sendiri setiap lo accomplish apa yang lo pengen lakuin, nanti gak? ya, nanti. Cuman ya jangan berlebihan juga self Ya, rewardnya. maksudnya kok gini loh, accomplishnya tuh hal ringan misalnya apa ya? Misalnya belajar, misalnya lu belajar lebih dulu, ya rewardnya lu bisa tidur lebih cepat. Oh, Seperti itu. iya, iya benar. Hmm. Ya apa ya produktif? Ya gue sih ya tips dari gue lo tetap konsisten. Maksud gue hmm, setiap orang pasti punya caranya sendiri buat produktif. Tapi ketika lo nanya tips yang paling utama ya pasti konsisten gitu. Ya kalau gue sendiri ya yang gue bilang tadi caranya produktif ya lo em, berusaha apa ya nyari hal baru gitu loh sebelum lo jadikan itu sebagai aktivitas lo sehari-hari lo cari hal baru dulu gitu kayak misalnya lo yang awalnya tadinya nggak workout terus lo belajar workout kayak lo jadiin jadwal tetap nah itu kan bakal jadi kayak kebiasaan lo sehari-hari jadinya ya lo juga ada hal baru gitu yang awalnya dulu lo mungkin jadiin olahraga itu kayak sebulan sekali nah sekarang udah jadi seminggu 3 kali mungkin seminggu 4 kali kan itu udah jadi salah satu hal yang baru dan itu juga jadi produktif maksudnya benefit buat diri lo juga gitu ya Tapi apa konsisten itu secara matematika tuh terbukti tau. Misalnya lu konsisten 1% lebih setiap harinya hmm. konsisten. Berarti misalnya 1% jadi 1,01. Itu Oh, grafiknya naik kayak gini. Wih. Kalau misalnya lu lakuin setiap hari cuman 1% aja, itu grafiknya naik terus. oh iya Tidak, maksudnya satu maksudnya ini naiknya nggak yang kayak gini yang nggak yang kecil gitu, tapi yang benar-benar naik kayak gini. 1% maksudnya gimana Misalnya misalnya kehidupan lu satu, eh, lu gimana ya? Pokoknya dari satu nih, Heeh. terus lu 1% lebih baik setiap harinya. Oh, Kayaknya gitu deh. Apa setiap hari? Ya gitu deh. Pokoknya 1% berarti 0,1 kan kecil. Tapi heeh, kalau lu lakuin konsisten tuh grafiknya tuh naiknya gini. heeh. Kalau lebih buruk 1%, itu grafiknya kayak ke bawah gini, cuman nggak sedrastis yang lebih baik. Kenapa gitu? Gue ada gambarnya. Kenapa gitu? Kenapa kalau misalnya jadi baik, grafiknya bakal drastis, tapi kalau misalnya jadi buruk, grafiknya nggak drastis. Aduh, gue harus baca lagi, lupa gue. Nih, nih, kelihatan nggak sih? Hmm, nggak Kelihatan kelihatan. nggak? Gue matiin dulu ini.
Kelihatan. Nah ini kalau lu 1% lebih baik, ini kalau lu 1% lebih buruk. Tuh, Ah, pikir apa dibacanya? Jadi kayak ini kayak investasi sebenarnya kalau produktif hmm. 1% lebih setiap hari. Hmm. Iya. Oh, karena ini 1,01 selama setahun itu hasilnya 37,78. Hmm. Tapi 0,99 pangkat 365 maksudnya setahun Hmm. itu hasilnya 0,0 ya 0,03. 0,03 tuh yang buruk maksud lo? Iya. Aduh itulah tanda bukunya hilang. Gue lupa lagi baca sampai mana. Di sini. Ya iya. Apalagi ya produktif ya gitu aja sebenarnya nggak ada yang harus di spesialkan ketika lo produktif. Yang penting lo bisa memegang omongan lo yang di awal, lo pengen ini, lo pengen itu, pengen jadi kayak gini, pengen jadi kayak gitu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Ya lo harus pegang omongan lo yang itu gitu. Hmm. Kalau misalnya ngomong dong di awal, semua orang juga bisa gitu. Ya kan? Makanya sama aja kayak investasi kan kata lo tadi. Maksudnya itu investasi ke diri lo sendiri jadinya. Terus Ya, kalau misalnya di bukunya tuh kalau misalnya lu susah ngerubah apa namanya kebiasaan lo, hmm, itu mungkin lo harus rubah dari identitas lo. Jadi kayak misalnya lo pengen rajin baca buku gitu. hmm, Ya lo harus bilang ke diri lo kalau gue adalah pembaca. hmm. Dengan mengubah identitas lo tuh otak otomatis kayak ngebantu lo buat jadi pembaca. Kalau identitas sama mindset apa bedanya? Eh, Aduh. aduh, kalau Kita mindset tuh nanti kan salah bahas ya itu identitas atau mindset. Baru sebenarnya dari kecilnya tuh mindset tuh pola pikir. Kalau identitas tuh diri lo. Ngerti nggak? oke. Tapi kalau kalau gue sih pribadi kalau mau produktif yang penting mindset gue sih, nggak perlu ganti identitas gue sih. Soalnya ya gue udah niat dari Sekarang kan awal. identitas lu menjadi orang yang produktif. Iya kan, ya iya makanya identitas Itu orang udah produktif lo identitas. bisa bisa ketika hobi lo membaca lo jadi pembaca, lo karena lo produktif. Ketika lo dalam dalam waktu yang sama ketika lo hobi ngedit juga, terus lo hobi membaca, lo jadi tukang apa jadi editor juga. Kan kayak gitu menurut gue. Iya, Oh, berarti lu udah mikirin itu. iya, makanya kalau menurut gue sih lebih Kayak nggak. kayak gini loh, misalnya lu lagi pengen stop ngerokok, Hmm. terus orang datang ke lu, lu menawarin rokok gitu, terus lu bilang enggak, gue lagi nyoba berhenti. Nah itu lebih lebih persenannya tuh lebih gampang gagal kalau lu ngomong gitu dibanding lu ngomong gue bukan perokok. Oh, berarti itu Kayak gitu. permainan psikologis. Iya. Ya, gitu. Ya udah guys, kalau begitu guys, karena aku harus sahur ya jam 4, Aku kerja pagi-pagi. kita akan menutup podcast kita setelah lagu yang sudah disetel oleh Rere. Iya, lupa gue. Ih, podcast Popat nanggung dah rasanya. Ya Kasih pin makanya, ngobrol. biar ada episode-episode lain. Wih. Iya, judulnya Sweet FA Peach Pit dari Peach Pit. Ya, kelewatan 1 detik. Udah pasti copyright lagi ya, keempat kali. Oke, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari popat kita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bye-bye guys. Udah lama lagi.